recordnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan discuss terhadap proyek kita Progeto di Miro memakai Notepad yang berisi 3 problemnya apa, terus kita discuss. Nah nanti solusinya kayak gimana. Nah sebenarnya orang juga ini Nggak apa-apa, lanjut aja. Sebenarnya sebenarnya cuman dikurangin aja gitu. Orang juga sebagai ketua sebenarnya tidak siap sih, tapi ya udahlah. Masalahnya itu orang biasanya biasanya orang ini SMA juga disuruh orang lain ngerjain tugas ini, gue kerjain, dan sekarang orang megang megang kendali terhadap proyek ini. Ya udahlah, orang juga sebenarnya masalah, makanya tuh kan gue itu udah sebutin tuh di note itu bukan jangan ada alasan gak bisa ngoding tuh. Orang juga sebenarnya nggak bisa ngoding gitu, tapi orang ya belajar gitu front end-nya kayak gimana. Orang coba belajar grid, orang coba belajar Plex, belajar lah. Maksudnya tuh kayak orang sebenarnya yang jika orang ngomong kemana tadi kayak orang nggak ditugasin gini. Nah awalnya orang nugasin gitu, tapi kesini orang tuh mikir aja kalau orang nugasin ini bisa nggak ya, mau nggak ya. Orang tuh suka mikir gitu, jadi ya udah orang kayak ngerjain, ya udahlah kesirapin orang minta bantuannya, sama kalau nggak udahlah orang sendiri nanti tinggal Sodik Aryan tinggal tulis nama. Kalau misalnya orang pengen ini udah orang nugasin langsung Yan tolong kerjain ini, tapi dalam tanda kutip harus siap gitu mau orang tugasin kayak gitu. Nah gimana nih Aryan Sodik mau orang tugasin kayak gitu, mau nggak belajar gitu. Ya. Gimana Sodik? Ya menurut Angga gitu semua apa? Jaringan mana? Sebelumnya kan orangnya bingung oke. Iya, orang tuh kudu ngajak apa gitu kan komunikasi oke gitu kan. Misalkan emang sekiranya eta mah nya kerjakeun gitu. Orang tuh kudu kumaha gitu. Nah kan ini teh masalahnya mah gini ya.
Nah udahlah berarti gini nya orang mah sebagai induk dari apa namanya tuh project ini gini Pak ya. Misalnya gini ya. Orang bikin kan inti dari web homepage kan. Ngerti nggak sih? Nah, orang kemarin bikin homepage itu anjing belajar kayak gitu tuh anjing 3 minggu 4 minggu. Nah, orang tuh pusing anjing apa namanya tuh mau nerusin kemana lagi gitu. Pas orang ngerjain misalnya nih, orang homepage belum kekerjain nih. Apa ya yang harus orang kerjain? Kalau orang harus ngasih tugas apa gitu. Nah, tolonglah maksudnya tuh masukannya gitu. Sok orang ngerjain ini nih homepage gimana? Nanya dong ke orang. Ini masa orang harus maksudnya tuh harus nugasin orang juga pusing. Belum tahu, ini belum pernah bikin web seutuhnya apa semua-muanya gitu. Jadi ya nugasinnya juga pusing harus kemana alurnya gitu. Jadi ya udah we gimana pikiran orang pengennya kemana ya udah orang kayak gitu orang bisa nugasinnya. Nah, ya udahlah sekarang mah orang kerjain bareng. Nah, kan sekarang main back end nih kan. Nah, tapi main back end oke masih tetap butuh front end kan kayak Progetto Seller masih butuh front end kan itu. Nah, ini yang mau dimasukin ke dalam bagian program apa aja gitu. Udah weh, sekarang bahas dulu itu tuh yang mana Wiranto bingung memilih bekerja. Ada ini. Apalagi responsive website. Ada. Responsif sama front end sama enggak sih? Ya udah front end. Enggak, front end sama website itu sama kan? Responsif sama front end itu. Iya, iyalah bisa jadilah. Ya udah. Apalagi? Udahlah gitu aja we. Sebenarnya komunikasi sih yang paling penting mah. Yang lainnya bisa dikerjain dah. Si kalau cara ngasih pottingnya gimana ya? Lagi tuh. Nah udah ya, orang bahas ya satu-satu ya. Ada nih satu. Udah ini doang yang mau dimasukinnya. Ya kalau mau semuanya ya kasih pot semuanya sih. Udah nanti kalau misalnya ada masalah lagi yang mau dibahas apa namanya itu selain dari ini nanti tinggal masukin lagi weh. Kurang bahas dulu weh itu apa namanya itu yang bingung memilih backend untuk web. Bentar, kasih dulu. Cara ngasih warna gimana sih? Oke. Itu di sini juga sih kok. Masukin aja lah sebelum masukin aja yang potting
Tinggal dipindahin. Yang ini kan udah satu orang satu postingan ya udah. Oh. Ya udah biar kita mempersingkat waktu, nanti tinggal di-cut weh. Yang nggak pentingnya mana tadi? Kasih dulu pot. 30 Antara menit. antara di bawah 20 menit atau 40 menit sih lupa lagi. Nah, udah orang bahas ya. Udah kan? Nah, masalah bingung memilih back end mau orang yang mutusin atau gimana? Ya kalau mau voting boleh. Kalau orang siapnya orang pakai Express.js sih. Gitu weh. Gimana yang lain? Express.js ya. Yang lain kumaha? Orang mah Express.js katanya. Mau nggak Express.js? Aku mah sih nggak masalah. Mau Express.js, mau React, mau Numpy juga nggak masalah. Aku cuman bingung yang back end-nya doang sih. Udah berarti back end orang handle lah ya. Kalau misalnya itu mah orang siap sih. Pakai Express.js paling. Express.js itu back end front end sih. Jadi itu tuh satu kesatuan. Framework jadinya tuh. Nah, framework. Kalau framework berarti Laravel kan juga framework. Nah, kalau Laravel tuh gimana ya? Laravel tuh udah ada file semua gitu. Jadi orang harus baca-baca apa ya namanya itu baca-baca web Laravelnya tuh semua gitu-gitu. Nah, kalau orang kemarin main di Express tuh orang yang bikin sendiri filenya. Misalnya orang pengen manggil CSS tuh. Orang tinggal bikin folder public terus CSS manggil image. Jadi nanti kalau misalnya kayak orang tinggal di apa namanya di HTML mau ngadain link CSS langsung panggil. Jadi orang udah ngerti duluan tuh. Kan kalau Laravel mah udah disediain kan jatuhnya tuh. Nah, jadi kalau Espresso orang yang bikin, jadi tahu kita file-filenya tuh gimananya tuh. Gitu sih menurut orang yang enak tuh. Nah, sama buat kalau gitu mah lamun orang mah sih teu masalah nganu lain mah bisa enggak gitu. Kalau mau ekspresi kalau Laravel kan fix di dinya tempatnya mau akan di mana-mana deh lamun misalkan ganti misalkan ngedeklar image ya kayak kemarin itu kan tinggal kasih itu gak akan kemana-mana lagi kan di sana terus gitu. Kalau Express.js kan yang kalau katanya si Rajen palingnya tuh bisa di mana-mana gitu. Jadi fix didinya gitu kodenya nanti pas ketika di-upload ke hosting berantakan nggak jalan gitu. Orang masih gitu. Kan yang lain terserah. Kalau ada yang misalkan nggak apa-apa pakai Express.js ya tenan naon sok. Ya udah tuh kalau misalnya mau pakai Laravel ya Laravel. Bebas. Ya ini dulu kesepakatan bersama dong. Satu orang. Gimana? Rapid? Mulai. Pernah nggak nyentuh framework apa gitu? Framework tuh apa ya? Cino doang sama Laravel sih paling. Terus kenapa orang nyaranin pakai Laravel? Karena sebelum ini kan semuanya udah pada familiar sama PHP kan sebelumnya CI kan code igniter kan pakai PHP. Jadi nggak terlalu jauh lah mainnya. PHP juga. Kalau Express.js kan JavaScript ya. Jadi mungkin ada yang belum familiar sama JS jadi agak kesulitan gitu. Tapi kembali lagi sih kalian gimana maunya gitu. Itu.
Problemnya nggak ada yang bisa sama sekali, nggak ada yang menguasai benar-benar dari kita back end salah satu. Sok siapa? Gua nggak ada yang bisa sama sekali. Back end? Masalah framework orang nggak ada yang menguasai benar-benar. Sama. Semuanya jika Laravel orang masih apa namanya itu masih raba-raba. Terus Express masih raba-raba. Terus kode Igniter Maksudnya mah gini Jen, jadi nggak menguasai tapi familiar, tahu kudu kumahana. Jadi ketika ada orang yang lain nanyain, dia tahu kudu ngarahinna kemana gitu. Walaupun ya nantinya mungkin nyaraninnya misalkan ke YouTube tolong cari ini weh, orang susah misalkan ngejelasinnya. Tapi mana kudu kieu gitu. Gitu kan? Atau kumaha? Nah, itu. udahlah pakai Laravel weh. Ya udah. Oh, Laravel. Yang Banyak lain gimana? soalnya React kurang. Ampurannya orang bokepnya yang sama dengan rokok orang. Iya, siap. Ya udah jadi yang lain gimana? Fix Laravel? Mau Laravel sok. Nah, Laravel weh. Ya udah kalau mau Laravel. Terus Orang like you. Maafkan lah. Oke. Nah, itu teh apalagi yang mau dibahas? Yang back end. itu weh apa namanya itu bahas ini dulu weh, bahas apa namanya tuh cara bagi tugas tuh. Nah, ya, yang lain tolong voting, orang mau nge-voting. Bikinnya di mana sih bintangnya, Cak? Maksudnya gimana sih? Jadi gini. Jadi dalam satu problem ini, dalam satu sticky note ini, kudu aya 5, misal kalau 5 berarti bisa untuk bisa didiskusikan gitu. Kalau belum 5 berarti belum pas, berarti ada 3 orang yang belum ini. Oke. Ya. Oke. Di mana sih bintangnya? Di shapes. Save mana sih? Oke. Tuh bagi tugas tuh, voting tuh. Biar orang enak ngomongnya. Oh ya, ini kan front end. Tadi berarti problemnya ini dong.
Yang belum paham Git siapa aja? Orang-orang. Sodik, Rapid, Aryan? Ya udah Git juga masukin. Ayo, Ya sok. Good. itu pokoknya itu apa namanya itu yang bagi tugasnya udahlah sekarang mah gini weh si apa namanya itu menurut orangnya sebagai ini mah si Wiranto sebagai ini weh apa namanya tuh si yang megang frontend yang megang frameworknya tuh jadi si Rafaelnya di si Wiranto berarti kan Gini, kalau soal framework kan udah ada GitLab. Nah, kan orang di GitLab udah pada masuk kan? Ada yang belum masuk nggak? Orang GitLab nggak tahu sih gimana, orang belum pernah nyentuh. Nah, kirimkan email kamu kayak kurang invite. Jadi nanti teh kan orang teh udah nge-push di Laravel teh file seluruh Laravel teh. Nah, nanti kalau misalkan mau ngerjain projectnya apa, download dulu yang dari main. Habis itu masukin ininya non. Jangan dari main deh, jadi developer aja dari branch developer. Jadi ubah yang sesuai dengan sama tugas ente, misalkan tugas ente bikin halaman admin. Nah, ketika udah di halaman ini masukin ke Laravelnya, terus push ke branch baru. Namanya fitur admin, misalnya fitur garis miring admin. Nah, bikin branch baru, upload ke sana. Kalau misalkan kayak nanti dites aman di branch itu teh, kayak disatuin ke develop gitu. Kalau udah semuanya jadi misalkan semua fiturnya udah beres, pindahin ke main gitu. Nah, betul berarti Git udah ininya yang belum paham Git udah masalahnya udah beres tuh kan. Nah, berarti bagi tugasnya tuh kan nggak akan mungkin ya kalau misalnya satu misalnya nih satu codingan misalnya satu orang codingan misalnya bikin kategori desain apa gitu. Nah, kan nggak akan mungkin kan misalnya kata si Aryan tadi kerjasama maksudnya semuanya nggak akan mungkin kan maksudnya tuh orang misalnya gimmick terus berlima bantuin buat ngepush satu doang apa halaman kan nggak mungkin jadi orang bagi dua ya tapi tetap kalau misalnya ada saran apapun untuk seberang-seberangan misalnya kayak ini kurang ini ya tetap discuss akhirnya mah gitu bersama gitu tapi maksudnya tuh orang bikin 2 tim gitu jadi biar cepet lah 2 minggu beres lah biar nggak mikirin lagi orang 2 orang atau 3? 2 orang atau 3? 2-3 sih. Nah, gimana nih pembagian ininya? Mau gitu. Gimana kalau orang gini orang sama si Sodik, kalian bertiga. Gimana Pit? Setuju? Orang mah aman, boleh. Ikut tuh juga. Ya. Boleh. Gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya orang butuh apapun diknya kayak orang kemana diknya? Oke. Nah, gini kan enak kan. Jadi nanti mana Aryan misalnya misalnya orang suruh bikin kalian bertiga tuh apa gitu. Nah, bolehlah kalian bertiga siapa gitu. Apa namanya tuh yang pegangnya gitu.
mau Wiranto, mau Rapid, mau Aryan, bebas lah. Maksudnya tuh yang pegang codingannya siapa. Nah, yang satu pegang codingan, yang lainnya kayak misalnya kan kayak image gitu-gitu kan harus nyari-nyari gitu kan. Kalau misalnya kayak kalian apa namanya tuh kerja bertiga mah enak kan, maksudnya tuh ini nih apa namanya tuh cari ini nih, cari ini kan jadi enak kan. Nah gitulah, nanti bertiga siapa yang mau megang codingannya siapa, bebas. Nanti kasih tahu ke orang, jadi orang nanti ke dia gitu ngasih ngasih apa ngechat tugasnya ini suruh ini gitu. Register terus kategori desain, bantuan. Udah. Nih orang share screen nih. Orang teh baru segini ngerjain teh. Dan PR-nya masih banyak, kurang jelasin nih PR-nya. Oh ya, dan sedikit saran, ketika di Jira kan udah dibagi-bagi tuh. Misalkan belum ada yang upload, misalkan di tugas itu teh si orangnya teh. Yang lain jangan dulu tiba-tiba nge-take over, bisa jadi itu teh lagi dikerjain keneh gitu. Tanyain dulu ke orangnya. Soalnya kemarin Oke, orang ningali berapa kali homepage teh kusaha mesti tugaskan ke orang iya. Tapi tiba-tiba si orang nulain teh jo ngupload jo aya weh gitu. Ngambil tugas nulain gitu jo. Si ieu can ngupload si anu ditugaskeun nana tapi kurain geus diupload. Jadi bingung kan didinya na. Percaya Nah, weh gitu. Nah, nih Kecuali lamun orang nunggu ditugaskeun nana bilang, "Euy, urang teu bisa gara-gara ini," gitu. udah weh ini orang jelasin dulu lah biar cepet nih. Orang baru segini nih ngerjain tuh. Yang pertama homepage nih. Homepage juga belum semua sih sebenarnya, masih ada di tengah ini tuh ada apa, di bawahnya nanti ada apa. Nah, ya kan login register udah kan. Orang pakai yang seharian teh yang ini. Nah, yang Progreto Seller lagi bikin si Rapid. Nah, terus bantuan si Rapid udah bikin tuh. Terus kategori desain. Nah, kategori desain tuh sebenarnya front end-nya mah sebenarnya kalau misalnya orang bikin front end doang semua mah gampang, beresnya tuh 2 hari juga bisa gitu. Tapi masalah back end-nya kan misalnya nanti tuh kan di sini tuh kalau misalnya di Shopee atau Tokopedia gitu-gitu tuh kan ada produk kan di sini tuh banyak tek misalnya gitu-gitu. Terus di sini ada kategori desain apa aja, apa tek di sini, nah klik gitu kan itu pasti mainin front end kan, kayak search bantuan juga misalnya orang sebagai customer pengen searching misalnya eh, gimana sih cara lupa password misalnya. Nah kan kalau itu juga fitur search juga harus main back end kan. Nah orang PR-nya di situ, nanti ingetin loh ke orang kalau misalnya apa namanya tuh orang bisa nih kayak apa mainin back end ini, orang bisa nih kasih saran gitu. Itu sih dari orang. Terus nah Forgeto Seller, nah jadi kita tuh induk dari semua produk yang nanti ditampilin di sini tuh diupload di Progeto Seller. Orang mah niatnya kayak gitu. Dan emang orang lihat-lihat juga semua e-commerce mah begitu. Nah jadi ada dua apa namanya itu, ada dua. Jadi misal si ini akun kan ini homepage customer kan. Nah ini juga ada dua akun, nanti tuh pas login tuh ada satu customer, ada satu ini apa namanya itu admin. Nah sama Progeto Seller juga gitu, ada si penjual, ada adminnya juga gitu. Nah udah ya, ke gambar kan kita baru ngerjain segini gininya, udah kan. Sok ngomongin yang lain lagi kita. Hmm.
Nanti orang mikir dulu. Susah. Orang harus. Nah udah tuh kan. Profil. Cik lihat, udah. Nah kita tuh harus bisa juga apa namanya tuh ngekonversi ke Figma ke codingan. Halaman Itu apa namanya tuh kita ngobrolin apa maksudnya tuh kayak orang udah bikin ini nanti uploadnya di WA, kita sekarang mau ngobrolin discussnya dulu gitu, masalah yang penting-pentingnya nanti di luar record ini gitu. Asal kelamaan udah kan sebenarnya problem pertama yang paling utama kita mah komunikasi, udah itu doang sih. Gara-gara ya sekarang kita udah ngobrol kayak gini, dan nanti juga enak gerak kerjanya udah ini mah beda kayak kemarin gitu sih. Udah itu yang paham yang apa namanya tuh discuss yang Git solvingnya apa kan udah kan tadi mana jelasin kan Wiranto, orang udah ngerti sih. Nah yang itu lain udah ngerti kan Git gitu, jadi Git tuh buat kita upload file kayak gitunya enak lah gitu, jadi kerja barengnya enak di situ kan gitu kan. Jadi kita bisa ngoding bareng, nggak sendiri-sendiri lah. Itu. Terus fokusin front end. Gimana? Udah kan udah kita bahas kan tadi itu. nah front end bukan front end tadi mah framework anjir. Maksudnya fokusin front. Ya front end-nya paling itu doang kan, kayak kita bisa ngupload gitu apa namanya tuh si tuh. Kalau Figma itu pure CSS ya kan, pure PHP sama CSS itu, ya kan? Udah nggak sih pembahasan kita segini doang? Yang paling pentingnya, sisanya mah komunikasi di WA aja nanti. Ntar back end masih bingung. Mongo. Udah pakai yang standar aja lah, buat cepat mah MySQL aja yang kita udah kenal lah. Setuju nggak? Boleh. Ya boleh. Udah, berarti solvingnya pakai MySQL. Kalau orang maksa MongoDB, orang doang yang ngerti, yang lain enggak kan. Kalau MySQL, kode igniter kita pernah kan main MySQL. Udah. Front end. Masalah nanti apa namanya tuh tugas-tugasnya, orang nggak bisa ngomong